Halo semuanya, selamat datang di video lab 9. Pada lab kali ini, kita akan menghubungkan Node MCU beserta sensornya yang telah kita buat pada lab 6 ke broker baru yang telah terintegrasi dengan SQL yang telah kita buat pada lab 8. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita ke segmen pertama. Oke, jadi ini adalah dua perangkat yang akan kita gunakan pada lab 9 ini. Yang pertama ada microcontroller dan yang kedua ada laptop untuk menjalankan service-service seperti broker, database server, dan web server. Untuk data flow-nya sendiri, jadi microcontroller akan mengirimkan data ke broker dan kemudian broker akan mengirimkan data ke database, sehingga ketika ada subscriber yang ingin mengakses data, mereka bisa mengaksesnya melalui web server dan kemudian web server akan mengambil data dari database. Oke, kita ke segmen selanjutnya, yaitu code review. Oke, pada kode Arduino-nya di sini broker kita ubah portnya menjadi port 1234, sedangkan yang sebelumnya adalah 1883. Oke, selanjutnya adalah kode broker. Jadi untuk pada bagian atas ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel penting seperti credential database, port, dan mapping topik. Dan kemudian ini digunakan untuk parsing data dan yang terakhir digunakan untuk mengirim data ke database. Oke, selanjutnya adalah kode UI yang akan digunakan dan ini adalah bagian untuk menghubungkan dan memanggil data dari database. Kemudian datanya akan dipanggil dan ditampilkan pada halaman website. Dan ini adalah kode terakhir, yaitu kode SQL yang ketika dijalankan akan membuat tabel baru bernama nk.js dengan data ID, humidity, temp, dan lain-lain. Kemudian data ID akan dijadikan auto increment. Kemudian untuk menjalankannya, pertama pastikan database server dan Apache sudah bernyala. Kemudian nyalakan brokernya menggunakan Node.js. Dan selanjutnya di sini kita bisa mengupload kode yang akan digunakan ke microcontroller yang akan kita gunakan. Kita tunggu uploadnya hingga selesai. Setelah upload selesai, seperti pada lab 6, kita akan mengkoneksikan laptop kita ke jaringannya untuk membuka web configuration-nya. Dan kita akan melakukan konfigurasi seperti yang kita lakukan pada lab 6 ke microcontroller-nya. Di sini menggunakan IP yang masih sama, yaitu 4.1, dan ya kita masukkan datanya yang dibutuhkan seperti data SSID, password SSID, dan IP broker. Setelah itu kita bisa menekan tombol simpan dan hubungkan untuk menyimpan data dan merestart microcontroller. Oke, jadi setelah konfigurasi tersimpan, di sini kita bisa mengganti WiFi kita ke SSID yang kita gunakan sebelumnya agar broker dan microcontroller bisa terhubung. Berikut adalah hasilnya setelah terhubung. Ya, bisa kita lihat datanya terkirim ke broker. Dan jika kita lihat pada halaman website, jika kita refresh, data sudah masuk. Dan ini adalah tampilannya ketika pada database. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.